Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Faiha, NIM 19, Destam Harensi, NIM 44, Eben Jaya Sitinja, NIM 13, Eka Makfirotul Fitriyah, NIM 50, Elo Intan Restarina, NIM 65, Erina Damayanti, NIM 39, Farhan Zuhri, NIM 126, dan Fitria Dwi Kumalasari dengan NIM 68. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2003 hingga 2013. Untuk data yang kami dapatkan akan diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan metode analisis AHP. Dan untuk materi akan dijelaskan langsung oleh pemateri. Baik, yang pertama adalah mengenai data yang digunakan beserta variabel-variabelnya. Untuk data yang digunakan adalah menggunakan data dari tahun 2003 sampai dengan 2013 dengan variabel-variabelnya. Yang pertama adalah variabel X1 dengan belanja modal dan variabel X2 sebagai investasi swasta. Untuk variabel X1 dan X2 ini merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel Y, yaitu sebagai variabel intervening atau variabel mediasi, yang mana di sini ada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu variabel Z, yaitu kesempatan kerja atau variabel yang akan dipengaruhi nantinya atau variabel dependen. Nah, untuk analisis yang dilakukan itu adalah analisis dengan menggunakan analisis jalur atau analisis PET. Dan untuk alat analisisnya menggunakan metode analisis SPSS yang nantinya akan dijelaskan langkah-langkah dan cara beserta interpretasinya oleh teman-teman lainnya. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan masuk pada tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis PET. Yang pertama kita klik variable view. Setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk NIM ini kita isi dengan X1, X2, Y, dan Z. Nah, untuk label ini pada X1 kita isi dengan belanja modal. X2 investasi swasta. Lalu Y kesejahteraan masyarakat. Lalu Z ada kesempatan kerja. Nah, apabila variabel view telah terisi seperti ini, langsung saja kita kembali lagi pada data view. Tampilannya sudah berubah seperti ini. Yang sebelumnya hanya ada seperti ini, lalu setelah kita mengedit di variabel view-nya akan muncul seperti ini. Di sini sudah ada X1 dengan labelnya belanja modal, X2 dengan labelnya investasi swasta, Y kesejahteraan masyarakat, dan Z kesempatan kerja. Setelah itu kita langsung saja untuk menginput datanya. Untuk data di sini kami sudah memiliki data sekunder. Data sekunder ini dari tahun 2003 hingga tahun 2013 yang berjumlah 11 data. Untuk cara penginputan datanya bisa langsung blok seperti ini, lalu copy dan kita paste saja pada SPSS-nya. Nah, di sini sudah muncul ada 11 data. Setelah data ini telah terinput, langsung saja kita melakukan analisis. Untuk analisisnya ini dengan cara klik analyze, lalu di sini kita pilih yang regression. Di sini kita pilih yang linear. Tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk analisis yang pertama ini kita klik belanja modal, masukkan di dalam independen. Lalu investasi swasta, masukkan dalam independen. Dan kesejahteraan masyarakat masukkan pada dependen. Untuk metodenya ini sudah benar. Setelah sudah dimasukkan dan metode sudah benar, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk
hasil regresi yang pertama. Setelah itu kita langsung masuk pada regresi yang kedua, karena pada analisis PET ini memang menggunakan 2 kali analisis. Untuk caranya sama seperti yang analisis pertama, yaitu klik analyze, lalu pilih yang regression, klik linear. Tampilannya akan muncul seperti ini karena sebelumnya sudah di input seperti ini, jadi kita bisa langsung klik reset. Nah, untuk belanja modal ini kita masukkan kembali di independen, investasi swasta masukkan kembali di independen, lalu kesejahteraan masyarakat atau Y kita masukkan juga di independen, dan kesempatan kerja atau Z kita masukkan di dependen. Untuk metodenya sama, setelah di input semua dan metode juga sudah benar, bisa langsung klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul hasil dari analisis yang kedua. Jadi di dalam output ini sudah terdapat 2 kali analisis. Ini untuk hasil analisis regresi yang pertama, lalu ini hasil analisis yang kedua. Setelah hasil analisis ini muncul, langsung saja kita masuk pada interpretasi datanya. Selanjutnya adalah koefisien pada jalur model 1. Yang pertama, mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,807 dan X2 sama dengan 0,263, yang mana itu lebih dari 0,05%. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang kedua, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,189. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 18,9%, sementara sisanya 81,9%, yang mana itu merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 sama dengan kuadran 1 min 0,189 sama dengan 0,900. Dengan itu, diperoleh diagram jalur model struktur 1. Koefisien jalur pada model 2 yang ketika mengacu pada output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,634, X2 sama dengan 0,198 dan Y sama dengan 0,198 lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1 dan X2 dan Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Yang keempat, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,452. Hal ini menunjukkan bahwa semua pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z adalah sebesar 45,2%, sementara sisanya 54,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu untuk nilai S1 sama dengan akar dari 1 kurang 0,452 sama dengan 0,740. Dengan itu diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai Kesimpulan 1. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,087 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X1 terhadap Z. 2. Analisis pengaruh X2 terhadap Y. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,263 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikansi X2 terhadap Y. 3. Analisis pengaruh X1 terhadap Z. Diperoleh nilai-nilai signifikansi sebesar 0,634 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikansi X1 terhadap Z.
4. Analisis pengaruh X2 terhadap Z. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,198 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikansi X2 terhadap Z. 5. Analisis pengaruh Y terhadap Z. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan antara Y terhadap Z. Dari serangkaian pembahasan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh belanja modal X1 dan investasi swasta X2 terdapat kesejahteraan masyarakat Z serta dampak terhadap kesempatan kerja Z ditolak.